Bismillah wa bihamdih wassalatu wassalamu ala rasulih wa ba'du. Ada sebuah riwayat yang sangat menarik, yang penuh hikmah mengenai kemuliaan hidup seorang putri baginda Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Hal ini terungkap dalam kitab Basyaratul Mustafa karya Abu Ja'far At-Tabari. Menurut Jabir bin Abdullah Al-Ansari, pada suatu hari seusai menunaikan salat, Rasulullah SAW duduk menghadap kiblat dan dikelilingi oleh para sahabat. Tiba-tiba datang seorang Arab Badui berusia lanjut, badannya tampak lemah, hanya secarik kain kumal saja yang menutupi tubuh lelaki tua itu. Dia menderita. Rasulullah SAW segera menanyakan kepadanya. Dengan bibir gemetar orang tua itu menyahut, "Ya Rasulullah, hamba sedang lapar sekali, tolonglah beri hamba makanan sekedarnya. Hamba pun hampir telanjang, tak punya pakaian selain yang sedang hamba pakai ini. Tolong ya Rasul, beri hamba pakaian seadanya." Sabda baginda, "Sayang sekali aku tidak mempunyai apa-apa, tetapi orang yang menunjukkan kebaikan adalah sama dengan orang yang berbuat baik. Coba pergilah engkau segera kepada seorang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ia lebih mengutamakan Allah subhanahu wa ta'ala daripada dirinya sendiri. Dia adalah Fatimah putriku," sabda baginda. "Rumahnya dekat sekali dengan rumahku." Demikian jawab Rasulullah SAW. Sambil berkata seperti itu, beliau minta kepada Bilal bin Rabah radhiyallahu an agar mengantarkan orang tua itu ke rumah Siti Fatimah radhiyallahu anha. Setiba di rumah Siti Fatimah, dengan suara sangat parau orang tua itu manggil-manggil, "Hai ahla baitin nubuwah, hai keluarga Nabi, hai penghuni tempat yang sering didatangi malaikat, tempat Jibril turun membawa wahyu." Mendengar teriakan suara parau seperti itu, Siti Fatimah radhiyallahu anha segera keluar. Setelah mengucapkan salam, ia bertanya, "Bapak ini siapa?" Orang Badui itu pun menjawab, "Aku orang tua pegunungan. Aku dari tempat yang jauh. Tadi datang kepada ayahmu, hai putri Nabi. Aku lapar sekali dan tidak punya pakaian. Tolonglah aku. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepadamu," katanya dengan pandangan mata penuh harap. Melihat orang tua itu terus-menerus menatap wajahnya, Siti Fatimah radhiyallahu anha jadi agak kiku. Ia pun bingung memikirkan apa kiranya yang dapat diberikan. Ia sendiri bersama suaminya sudah 3 hari berpuasa karena tidak mempunyai bekal makanan. Ia sangat heran mengapa ayahandanya menganjurkan orang tua itu supaya datang ke rumahnya, padahal beliau tahu benar betapa sulit penghidupan yang dialaminya sehari-hari. Tetapi melihat keadaan orang tua yang sangat menyedihkan itu, Siti Fatimah tidak dapat membiarkannya. Ia mencari-cari sesuatu yang hendak diberikan. Akhirnya diambillah selembar kulit kambing alas tidur putranya, kemudian diberikan kepada orang tua yang meminta-minta pertolongan itu. Tentu saja orang tua itu tidak habis pikir, keheran-heranan menerima selembar kulit kambing. Padahal yang diminta adalah makanan sekedar untuk menghilangkan lapar dan pakaian cukup untuk menutup aurat. Dengan nada seolah-olah menyesal, orang tua itu berkata, "Wahai putri Muhammad, aku datang kepadamu karena aku lapar sekali dan hampir telanjang. Tetapi yang kau berikan kepadaku ternyata selembar kulit kambing. Apa yang dapat kuperbuat dan kulit kambing ini?" Dalam keadaan malu, pilu dan bingung, Siti Fatimah radhiyallahu anha mengingat bahwa ia masih mempunyai benda berharga, barang satu-satunya yaitu seuntai kalung yang dahulu diberi oleh bibinya, putri Hamzah bin Abdul Muttalib, syahid imam syuhada. Kebetulan bibi beliau itu juga bernama Fatimah. Tanpa banyak pikir lagi, kalung yang melingkari lehernya segera dilepas. Sambil menyerahkannya kepada orang tua itu, ia berkata dengan nada ramah dan penuh keikhlasan, "Ambillah ini, mudah-mudahan Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik." Dengan air muka cerah, orang tua itu pergi membawa seuntai kalung ke masjid, tempat di mana Rasulullah SAW masih berkumpul dengan para sahabat. Kepada beliau, orang tua itu memberitahu bahwa Siti Fatimah telah memberinya seuntai kalung disertai ucapan, "Mudah-mudahan Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik."
Mendengar itu Rasulullah SAW tidak dapat menahan perasaan haru sehingga berlinangan air mata beliau. Ammar bin Yasir, salah seorang sahabat yang menyaksikan adegan sangat mengharukan itu, bertanya, "Ya Rasulullah, bolehkah hamba membeli kalung itu?" Sambil menyeka linangan air mata di pipi beliau, Rasulullah menjawab, "Belilah jika engkau mau, wahai Ammar." Kemudian Ammar bertanya kepada orang tua Badui itu, "Berapa akan kau jual kalung ini?" tanya Ammar. Kemudian laki-laki tua itu menjawab, "Seharga berapa potong roti dan daging yang dapat menghilangkan rasa laparku, ditambah dengan secarik kain yang akan menutupi auratku agar aku dapat menunaikan sholat menghadap Tuhanku. Tambah lagi uang 1 dinar untuk biaya perjalananku pulang," jawabnya. Kemudian Ammar radhiyallahu anhu berkata, "Baiklah, kalungmu aku beli dengan harga 20 dinar dan 100 dirham," kata Ammar. "Dan engkau akan kuberi roti serta daging untuk menghilangkan laparmu. Selain itu engkau juga akan kuberi pakaian dan seekor unta untuk kendaraan pulang ke tengah-tengah keluargamu." "Alangkah baik hatimu," sahut orang tua itu. Sinar matanya memancarkan kegirangan luar biasa menerima penawaran Ammar. Kemudian ia pergi bersama Ammar ke rumahnya untuk menerima semua yang dijanjikan itu. Setelah semua urusannya selesai, ia kembali menghadap Rasulullah dan perut kenyang, pakaian rapi dan berkendaraan unta. Beliau segera bertanya sambil tersenyum simpul, "Bagaimana keadaanmu sekarang? Sudahkah engkau kenyang dan cukup pakaian?" Orang tua Badui itu menjawab, "Ya Rasulullah, kurasa lebih dari itu. Bahkan hamba sekarang merasa sudah kaya," sahutnya gembira. "Kalau begitu balaslah kebajikan Fatimah terhadap dirimu," Rasulullah menyarankan. Orang tua itu pun segera menengadah ke langit sambil mengangkat tangan dan berdoa, "Ya Allah, yang tiada kusembah selain Engkau, berilah Fatimah sesuatu yang tidak pernah dilihat mata dan didengar telinga." Mendengar doa orang tua itu, Rasulullah SAW menoleh kepada para sahabat di sekelilingnya seraya berkata, "Sesungguhnya di dunia ini Allah telah memberi kepada Fatimah apa yang dimohonkan oleh orang tua itu. Ia mempunyai ayah seperti aku ini, seorang utusan Allah kepada segenap umat manusia dan alam semesta. Ia pun telah diberi suami, Ali bin Abi Thalib. Tidak ada pria yang sepadan untuk menjadi suaminya. Dan Allah telah memberikan pula kepadanya 2 orang anak lelaki, Al-Hasan dan Al-Husain. Tidak ada anak lain yang menyamai mereka berdua. Kedua-duanya adalah cucu seorang nabi dan akan menjadi pemuda ahli surga terkemuka." Setelah berhenti sejenak, beliau bertanya, "Apakah kalian masih ingin mendengar lagi tentang kebesaran putriku Fatimah?" Para sahabat menyahut serentak, "Benar ya Rasulullah." Kemudian beliau melanjutkan, "Telah datang kepadaku Jibril alaihissalam memberitahukan bahwa pada saat meninggal dunia di dalam kuburnya Fatimah akan didatangi malaikat dan akan ditanya, 'Siapa Tuhanmu?' Fatimah akan menjawab, 'Allah Tuhanku.' 'Siapa nabimu?' Ia akan menjawab, 'Ayahkulah nabiku.'" Kata Sabda Rasulullah sambil menambahkan lagi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan malaikat supaya melindungi Siti Fatimah dan selalu menyertai hidupnya hingga datangnya ajal. "Barang siapa di kemudian hari berziarah ke makamku, sama artinya dia datang berkunjung kepadaku dikala aku masih hidup. Barang siapa berziarah ke makam Fatimah, sama artinya dia berziarah ke makamku." Demikian Rasulullah SAW meneruskan sabda beliau. Kembali kepada kisah seuntai kalung yang telah dibeli oleh Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Setelah kalung itu diterima dari orang tua Badui itu, Ammar segera membungkusnya dengan kain disertai wewangian. Ia memerintahkan hamba sahayanya bernama Saham supaya menyerahkan bungkusan itu kepada Rasulullah SAW dengan pesan, "Berikan bungkusan ini kepada Rasulullah, sekaligus engkau aku serahkan juga kepada beliau." Bukan main terkejutnya Rasulullah SAW ketika menerima bungkusan kalung disertai pesan seperti itu. Kepada Saham beliau berkata,
Pergilah engkau wahai Saham kepada Fatimah dan serahkan bungkusan berisi kalung ini kepadanya, engkau juga kuserahkan kepadanya. Tanpa bertanya lagi, berangkatlah Saham untuk menemui Siti Fatimah di rumahnya. Sesuai dengan perintah Rasulullah SAW, bungkusan kalung diserahkan dan diterima oleh Siti Fatimah dengan perasaan syukur kepada Allah. Nah, adapun mengenai diri Saham, Tri Rasulullah SAW itu berkata, dan engkau wahai Saham, mulai saat ini engkau aku merdekakan. Bukan main gembira Saham mendengar pernyataan Siti Fatimah. Ia melonjak-lonjak tertawa, kegirangan memperoleh hadiah paling berharga sepanjang hidupnya. Karena sangat girangnya, ia terkekeh-kekeh terus-menerus hingga Siti Fatimah bertanya, mengapa engkau tertawa wahai Saham? Saham menjawab, aku tertawa karena merasakan betapa besarnya berkah seuntai kalung itu. Ia telah mengenyangkan perut seorang kelaparan, menutup aurat orang yang setengah telanjang, membuat orang miskin merasa kaya. Dan sekarang kalung itu, wahai putri Rasulullah, kalung itu memerdekakan seorang budak. Jawab Saham sambil mengucapkan terima kasih dan bersyukur tiada henti-hentinya. Wallahu a'lam bishawab.